Siap, Rat. Berdoa mulai. Satu.
Mau pakai ini? Dia nggak tahu sih, sebenarnya panjang. Sudah dapat semuanya? Ya. Satu orang dulu, satu orang. Ya, satu orang satu kertas. Sudah? Keluarkan penanya. Ya. Kita mulai hitung. Hitung mau dari kanan ke kiri? Kiri. Baik kanan ya. Hitung dari 1 sampai nanti ke belakang. Akhir berarti situ ya? Iya. Situ sini. Situ. Sini. Situ berarti ya. Oke, hitung dari sini. 1, 2, 9. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16. 16. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Silakan tulis nomornya di kertas. Gede, gede. Ini berapa? Oh, bisa kalian bisa. Satu saja. Besar ya, kelihatan. Besar-besar ya. Kalau sudah silakan angkat ya. Kalau sudah silakan angkat kertas ya. Yang belakang sudah? Oke. Nah, silakan pegang sampai 1 jam. Salah, nggak sampai 1 jam kok. Oke, sekarang kita permainannya lempar angka. You know lempar angka? Jadi menjelaskan lempar angka itu setiap kita bercontoh ya. Misal ibu nomor 1, apa namanya? Jidan. Ibu 1, ibu lempar ke angka 3. Berarti 1, 3. Nanti Zidan lempar ke angka terserah tapi sesuai dengan ada nomor yang ada di sini. Zidan nomor berapa? 3 berapa? Nomor berapa namanya? 9. Angkat angka 9 mana orangnya? Nah, angka 9 nanti silakan lempar ke angka lain, tapi sebelum dilempar sebut angkanya sendiri dulu. Nomor angkanya sendiri sebutkan dulu, baru lempar ke nomor teman yang lain. Gimana? Kita Oke, coba lihat angkanya. Yang tinggi ya, tahu lah kan, udah tinggi, nanti. Pingsan. Jangan jadi tinggi, kata ibu. Oke, kita contoh dari ibunya dulu ya. 1, 10. 10. Nah, 1 mau 1 langsung aja nomor mana dah? 1, 10. Nomor 10. Lempar kemana? 2. Mana 2? 5 mana? 25. Jangan sampai lupa nomornya sendiri. Paham? Setiap dilempar jangan sampai lupa dengan angkanya. Jadi kita sebelum lempar sebutkan angka kita dulu, baru lempar ke teman yang lain. Kita sampai nomor berapa? 33. Oke, jadi 1 sampai 33 silakan Anda pilih B.
bebas, tapi sebutkan dulu nomor angkanya dah. Baru lempar ke nomor yang lain. Bagi yang tidak sadar dengan nomornya tersendiri, dia yang kena hukuman. Dan lama menyebut angkanya juga diberi hukuman. Oke, ibu akan jalan, ibu akan lihat siapa yang termenung, siapa yang nggak fokus, kita beri hukuman. Silakan dimulai dari nomor 29. Mana orangnya? 29 3. 3, 5. 5 6 6 2 2 7 7 5. 5 4 4 3. 3, 2. 2 8 8 6 7 7 5 3 1 3 1 8. 8 9 1 1 4 4 6. 6 8 Itu 8 gitu 20 ada ya 8 10. 10 2 12 Jadi nanti tolong jangan cepat aja nomornya dipanggil. Itu dua. Dah, nanti jangan ada yang depan-depan aja. Kalau depan-depan aja berarti semuanya kena. Jadi jangan aja hanya 1 sampai 15 Oke, kita mulai sekarang dari nomor berapa nomornya tadi? 2016 angkanya. Dari nomor 30 16 Kita cari 2 orang korban lagi. Dua orang korban lagi ya. Jadi tolong fokus. Nah, kalau bagus jadi berdiri aja ya. Nanti orang yang ada ya. Setiap angkanya. Setiap angkanya dipanggil berdiri. Oke. Posisikan posisi kedua. Angkat kertasnya. Kita mulai dari nomor nomor 20. 14. Berdiri 14, 16, 16, 17, 17, 18, 17, 17, 18. Yang lain 14, 20. 20 26 31 1 5. Oke, pokoknya harus dilempar sampai
Kita mulai dari nomor. Angkat kertasnya dan nama ibu. 27. 31 20. 14. 1927. 27 5. 18. 15 1. Ya. Oke, kita udah dapat 4 orang. Dan rata-rata dapat di sebelah kanan ibu semua. Nanti yang lain sudah terbaik. Kami Oke, belum sekarang ada orang yang kita main lagi. Nah, sekarang simpan lagi kertasnya. Kita berfirman dulu tempat orang ini dulu. Ayo. Maka temannya silakan diberikan. Nyanyi. Udah nyanyi tuh. Pantun. Boleh gombal. Pilihannya 3. Gombal, pantun, puisi. Gombal, saya nyanyi. Nyanyi. Ayo, yang paling terakhir kena loh. Sama aja semuanya. Ayo, Pantun, pantun, pantun. tapi ini udah banyak boy ya. Ayo, boleh kesini boleh sama. Sama lagi. Tolong dengarkan bagaimana pantun ya pantun. Oke, dengarkan pantun temannya. Silakan. Ayo, aduh. 23 baru cantik. Ibu hari ini sangat cantik. Oke, gitu. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Tapi maaf ya, ibu nggak ada uang kecil. Oke, lanjut. 3 orang lagi. Apa yang mau dikasih hukumannya? Gombal ya. Gombal aja. Mau gombal kayak mau puisi, pantun, nyanyi. Ayo. Ayo, orang pergi ke bio. Ayo.
Aku cantik siapa yang punya? Suruh dia bilang Arya. Oke, ada lagi. Dila. Oke, kita tepuk tangan teman yang tadi kok. Kamu bertiga-tiga, ayo, bertiga. Ayo, berdua lagi. Dua orang lagi. Kani yang buta kani. Kani yang buta. Ayo silakan yang lain. Pantun puisi. Gombal. Gombal itu siapa kak? Akil. Itu bapak tuh lah. Nah itu. Gak dengarkan. Abang tahu nggak beda abang sama matahari? Kalau matahari menyinari hari, kalau abang menyinari hatiku. Satu orang lagi. Ini apa? Pakai pangkal apa? Hah? Aja. Oke, silakan jadikan satu, dua, tiga. Silakan. Karena sudah happy, rasanya bahagia, sudah siap untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini? Sudah senang? Masih ada yang galau? Kalau masih ada yang galau, nanti kita bisa di belakang layar, oke? Nah, hari ini Ibu melihat permasalahan Ananda di lingkungan sekitar di sekolah ini. Ibu lihat sangat minimnya tentang pemahaman Ananda tentang kematangan fisik dan psikologis, sehingga Ananda mudah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dan terjadilah hamil di luar nikah. Nah, karena itu sangat banyak di masa remaja. Ananda kan masih remaja sekarang nih. Iya. Nah, jadi tolong hati-hati dan jaga diri karena sangat terjadi di masa Ananda sekarang. Sekarang Ibu akan berikan sebuah video dan nanti tolong perhatikan dengan seksama. Kemudian Ananda beri kesimpulan nantinya bagaimana video yang ditampilkan.
49% diantaranya merupakan kehamilan di luar nikah. Minimnya pemahaman remaja terhadap kematangan fisik dan psikologisnya menjadi salah satu penyebab banyaknya remaja yang melakukan hubungan seksual sebelum nikah, yang seringkali berujung dengan kehamilan di luar nikah. Rasa penasaran dan ingin tahu remaja tentang seks menggugah perilaku pada perbuatan-perbuatan yang mengarah pada percobaan dan bahkan melakukan perbuatan seks perhatian tersebut. Nah, sekarang kalian harus tahu kalau video ini dibuat khusus untuk kalian para remaja agar kalian mengerti tentang pentingnya memahami kematangan fisik dan psikologis remaja agar kalian terhindar dari seks pernikahan. Yang pertama akan kita bahas adalah perilaku seks remaja disebabkan karena tingginya dorongan seksual. Remaja yang tidak mempunyai pengetahuan tentang perilaku seksual akan menjadi salah satu penyebab pelecehan seksual. Greenberg menjelaskan bahwa remaja mendapatkan informasi mengenai seks sekitar 21% dari rumah, 15% dari sekolah, 28% dari media seperti internet, majalah, dan film, dan 40% dari teman sebaya. Peningkatan minat dan motivasi terhadap seksualitas menjadi fenomena yang sangat menonjol di dalam kehidupan remaja. Dorongan seksual remaja sangat tinggi melebihi dorongan seksual orang dewasa, sehingga untuk mengekspresikan tingginya dorongan seksual ini seringkali dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari berpacaran, berkencan, bercumbu, bahkan sampai dengan melakukan kontak seksual. Masa pubertas atau masa pemasakan seksual umumnya terjadi antara usia 12-15 tahun pada laki-laki dan 11-15 tahun pada remaja wanita. Pubertas awal pada remaja wanita ditandai dengan menstruasi, sedangkan untuk remaja laki-laki ditandai dengan masa mimpi pertama yang tanpa disadarinya mengeluarkan sperma. Dan perlu diketahui, biasanya perkembangan biologis pada remaja wanita terjadi lebih cepat 1 tahun dibandingkan dengan perkembangan biologis remaja laki-laki. Masa adolescence sebagai masa remaja akhir atau batas dewasa awal umumnya antara usia 18-21 tahun. Walaupun masih banyak ditemukan seorang anak yang berusia lebih dari 21 tahun, tapi masih dalam pengawasan orang tuanya dan belum bisa hidup mandiri secara ekonomi. Dalam kasus tersebut, paling tidak remaja yang sudah di dalam masa dewasa sudah mengerti dan mampu masyarakat tanpa harus dididik, sudah memikirkan tentang kehidupan selanjutnya dan sudah berpikir secara bijaksana. Selanjutnya yang kedua adalah risiko kesehatan karena mematangnya fisik dan organ seksual serta psikologis. Dari segi kesehatan reproduksi, perilaku ingin mencoba dalam bidang seks sangatlah rawan dan mengakibatkan dampak buruk yang merugikan masa depan, terutama remaja perempuan. Perempuan yang melakukan hubungan intim pertama kali sebelum usia 16 tahun akan mengalami kenaikan risiko terkena kanker serviks dengan rentang yang cukup signifikan, yaitu 1,6 kali hingga 58 kali lebih berisiko. Dan selanjutnya, melihat kematangan fisik dan psikologis, perlu mengetahui ciri-ciri remaja. Masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan periode sebelum dan sesudahnya. Di antaranya yaitu, yang pertama, meningginya emosi dan intensitasnya bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikis yang terjadi. Yang kedua, perubahan tubuh yang akan lebih dijelaskan pada aspek perkembangan. 3. Perubahan minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial untuk diperankan. 4. Dengan berubahnya minat dan pola perilaku, maka nilai-nilai juga akan berubah. Apa yang pada masa kanak-kanak dianggap penting, sekarang sudah tidak penting lagi. Selanjutnya, masa remaja sebagai usia bermasalah. Masa remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi, baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Terdapat 2 alasan bagi kesulitan itu. Yang pertama, sebagian masa kanak-kanak sebagai masalah seringkali diselesaikan oleh orang tua dan guru-guru, sehingga kebanyakan remaja tidak berpengalaman dalam mengatasi masalah tersebut. Kedua, para remaja merasa diri mereka mandiri, menolak bantuan dari orang tua dan guru-guru. Tetapi, minimnya pengalaman menjadikan penyelesaian seringkali tidak sesuai dengan harapan. Dan selanjutnya, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri dengan kelompok masih penting bagi laki-laki dan perempuan. Lambat laun, mereka akan mulai mendapatkan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal. Identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya, apa peranannya dalam masyarakat, apakah ia seorang anak atau orang dewasa.
dewasa, apakah nantinya ia dapat menjadi seorang ayah atau ibu? Apakah ia mampu percaya diri? Dan secara keseluruhan, apakah ia akan berhasil atau gagal? Selanjutnya, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Anggapan stereotip budaya remaja adalah anak-anak yang tidak rapi, ia tidak dapat percaya dan cenderung merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja muda takut bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang normal. Selanjutnya, masa remaja sebagai masa yang tidak realistis. Remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca berwarna merah jambu. Ia melihat diri sendiri dan orang lain sebagaimana yang dia inginkan, bukan sebagaimana adanya. Selanjutnya, masa remaja sebagai ambang dari masa dewasa. Semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah agak dewasa. Disinilah diperlukan peran orang tua dalam mendidik remaja agar tidak salah dalam aktualisasikan kedewasaannya. Yang keempat, perlu matang secara psikologis. Minat seks pada masa remaja cenderung meningkat. Mereka mulai tertarik dengan jenis kelamin lain. Mereka mulai mengenal apa yang dinamakan cinta, saling memberi dan menerima kasih sayang dari orang lain. Jika perkembangan psikologis mereka berjalan cukup lancar dan sehat, akhirnya mereka akan menuju kematangan emosional. Resiko psikologis paling utama dari masa remaja adalah berkisar dari kegagalan melaksanakan pernikahan ke arah kematangan yang merupakan perkembangan terpenting dari masa remaja. Dorongan seksual merupakan bagian dari tingkah laku emosi, sehingga remaja diharapkan mampu untuk mengontrol dan mengarahkan emosinya secara tepat. Karena remaja yang dapat melakukannya cenderung memiliki kemampuan untuk mengontrol dorongan seksual dalam dirinya. Kemampuan mengontrol dan mengarahkan emosi secara tepat inilah yang disebut dengan kematangan emosi atau kematangan secara psikologis. Dan itulah pentingnya memahami kematangan fisik dan psikologis remaja agar terhindar dari seks radikal. Sekian untuk video ini. Terima kasih. Setelah dari video yang telah ditayangkan, kira-kira bagaimana? Apa yang sudah saudara atau Anda dapatkan? Silakan. Bagaimana menurut Anda dari video yang diberikan? Apa yang saudara dapatkan? Ya? Ya, silakan. Dari video yang kita dapatkan bersama, bahwasanya perilaku seks di luar nikah itu akan mempengaruhi mental seseorang dan akan menimbulkan penyakit bagi dirinya sendiri. Oke, bagus. Yang lain? Ayo, jangan takut. Ibu tidak akan makan orang. Ya, silakan. Karena tingkat seksualisasi remaja lebih tinggi dari orang dewasa karena adanya ingin tahu dan ingin berubah. Oke, bagus. Ada yang lain? Ya, silakan. Jadi untuk hubungan seks pranikah itu sangat tidak baik dilakukan apabila kita belum sehat mental dan sehat fisik. Sehat mental atau psikologinya atau dan sehat fisik. Di saat fisik itu bagi wanita yang umurnya masih di bawah 16 tahun itu sangat tidak dianjurkan karena rentan terkena kanker serviks. Oke, bagus. Sebelah kiri ibu mana suaranya? Ayo, tampilkan keberaniannya. Jangan takut kalah. Ya. Faktor pendorong seorang remaja melakukan seksual nikah itu yaitu yang paling besar dari faktor media seperti internet, majalah atau buku-buku atau komik lainnya, Ya. dari teman sebaya, dari keluarga, dari keluarga yang berarti dan dari teman sebaya. Oke, bagus. Yang di tengah ada? Ya, silakan. Saat remaja, orang tua sangat penting untuk memberikan sex education. Gimana? Peran orang tua itu sangat penting untuk memberikan edukasi tentang seksual. Oke, bagus. Masih ada lagi? Ya, silakan. Informasi hubungan seksual pada kalangan
didapatkan dari teman sebayanya sekitar 40%. Ya, silakan. Lagi. Jadi dari video tadi tentang banyak faktor atau dorongan yang bisa menyebabkan terjadinya seksualitas di kalangan remaja. Yang pertama karena dorongan seksual itu sendiri. Apalagi bagi cowok, bagi anak laki-laki, itu dari umur 12 sampai 15 tahun sudah mulai mempunyai kematangan. Udah pubertas gitu kan. Yang cewek dari umur 11 sampai umur 14 tahun itu sudah juga udah mulai pubertasnya gitu. Jadi dari umur itu sendiri bisa menyebabkan tingkat seksualitas mereka itu mulai meningkat karena adanya perubahan minat dari mereka sendiri, ada perubahan nilai-nilai nilai-nilai jiwa mereka, serta ada perubahan dari aroma tubuh dan lainnya. Dan juga salah satu faktor yang dapat menyebabkan seksualitas di kalangan remaja ini adalah karena kurangnya pemberian edukasi atau tentang pentingnya psikologis dalam seksual itu gitu. Terima kasih. Lanjut, ada lagi? Masih ada? Oke, kira-kira penting nggak Ananda mencari informasi tentang kematangan fisik dan psikologis sebelum nikah? Berapa penting? Sangat penting. Oke, karena itu akan menjadi sebuah pengalaman Ananda juga nantinya ketika Ananda menikah. Kemudian kalau misalnya Ananda tidak mencari tahu, tentu Ananda yang akan rugi. Oke, sekarang sudah keluarkan kertas lembarnya. Ya. Sudah, pengenannya sudah ada. Ya. Silakan isi nama. Yang besar boleh. Selain kertas yang tadi. Boleh. Dokumennya kertas kosong. Di kertas kecil tadi bikin apa ya, Bu? Di kertas kecil tadi. Boleh. Silakan. Bikin nama. Sudah? Soal pertama. Bagaimana pemahaman Ananda tentang tingginya dorongan seksual pada perilaku seks di masa remaja? Di masa remaja. Yang kedua, apa saja risiko bagi kesehatan karena belum matangnya fisik dan organ seksual? Fisik dan organ seksual. Yang ketiga, apa saja ciri-ciri remaja yang Anda ketahui? Apa saja ciri-ciri seorang remaja yang Anda ketahui? Ya. Yang ketiga,
kelima. Yang kelima, silakan dikerjakan. Nanti Ibu minta untuk dipresentasikan ke depan ya.
menit lagi.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Bagaimana pemahaman Ananda tentang tingginya dorongan seksual di masa remaja? Menurut saya, tingginya dorongan seksual di masa remaja terjadi karena rasa ingin tahu yang besar. Dan di masa remaja, kita baru mengalami pubertas. Remaja yang mengalami perubahan fisik sehingga mempengaruhi pola perubahan kehidupan seksualnya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, yang lain? Ya, silakan. Untuk mencari ada Nomor 2. 1 dan 2. Yang lain dengarkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Yang pertama, bagaimana pemahaman Ananda tentang tingginya dorongan seksual pada perilaku seks di masa remaja? Pemahaman saya sendiri cukup karena sudah pernah beberapa kali mengikuti sosialisasi serta sudah beberapa kali membaca materi mengenai dari seks bebas itu sendiri. Dan yang kedua, apa saja risiko bagi kesehatan karena belum matangnya fisik dan organ seksual? Yang pertama, itu bisa menyebabkan stunting. Stunting itu adalah kurangnya pemahaman tentang apa? Ya, kurangnya tentang pemahaman 1000 hari pertama bagi kehidupan seseorang. Stunting itu adalah kurangnya pemahaman 1000 hari pertama tentang kehidupan seseorang sehingga orang itu sendiri bisa mengalami lambannya pertumbuhan. Contohnya seperti bayi yang lahir pendek atau ada kekurangan lainnya. Yang kedua, bisa menyebabkan kanker serviks bagi perempuan, terutama perempuan. Yang ketiga adalah bisa menyebabkan HIV atau AIDS. Dan yang terakhir adalah tingginya risiko kematian bagi wanita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi, silakan. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan 1 sampai 3 yang pertanyaan dari Ibu. 4 mungkin boleh saya tambahkan. 1. Bagaimana pemahaman Anda tentang tingginya dorongan seksual di masa remaja? 1. Karena rasa ingin tahunya remaja tersebut akan hal berbau dengan seks, hal itulah yang mendorong remaja melakukan tanpa mengetahui akibat yang akan dihasilkan karena hal tersebut. Nah, itu jawaban saya nomor 1. Nomor 2, apa saja risiko bagi kesehatan karena belum matangnya fisik dan organ seksual? Kalau fisik, mungkin akan mendatangkan penyakit seperti herpes karena bersentuhan kelamin. Kalau organ, hal tersebut banyak terjadi pada si wanita karena organ belum matang dan si rahim belum mampu menumpang salur janin. Karena dorongan hormon yang tidak labil, maka akibatnya fatal. Mungkin berakibat penyakit menular seperti HIV. Soal nomor 3, apa saja ciri-ciri remaja yang Anda ketahui? Yang pertama, remaja itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Yang kedua, sikap yang tidak labil. Yang keempat, dan fisik, dan ada perubahan fisik yang terjadi padanya. Yang itu menunjukkan perubahan mereka dari masa anak-anak ke remaja dan remaja ke kedewasaan. Soal nomor 4, seberapa jauh pemahaman Anda tentang berapa pentingnya pematangan secara psikologis agar terhindar dari seksual di luar pernikahan? Cukup jauh, karena kematangan psikologis menandakan remaja sudah cukup tahu akan bahaya seks pranikah yang berakibat fatal akan kesehatan mentalnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tambah satu orang lagi lah ya, biar lebih enak. Siapa? Sebelah kiri Ibu lah. Ayo, sebelah kiri. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai yang paling diberikan Ibu tadi. Tentu, bagaimana pemahaman Ananda tentang tingginya dorongan seksual pada perilaku seks di masa remaja?
Satu, perilaku seks di masa remaja sangatlah merugikan, baik dari aspek fisik dan psikologi yang terganggu. Karena berusaha kita melakukan hal tersebut, serta jika bisa hindarilah sesuatu yang dapat mendorong hal tersebut dengan kegiatan yang bermanfaat dan beribadah yang taat. Dua, apa saja risiko bagi kita? Jadi kalau misalnya tinggi risikonya, apa yang terjadi kalau Ananda melakukan seks pranikah? Apa yang terjadi kalau misalnya Ananda melakukan seks pranikah? Risikonya apa? Hamil? Terus apa lagi? Rusaknya mental seseorang. Rusaknya mental Depresi seseorang. karena ribut. Dorongan seksual ada bentuk apa? Perilaku apa? Ya, rasa ingin tahu seperti apa? Pacaran. Terus apa lagi? Hubungan tanpa status. Terus apa lagi? Berpelukan. Terus pegangan tangan. Terus atau memegang kepala seseorang itu juga melakukan kontak fisik. Oke, itu adalah resikonya. Lanjut, Nomor dua, apa saja risiko bagi kesehatan karena belum matanya fisik dan organ seksual? Risiko bagi kesehatan dapat berupa yang bagian pertama untuk fisik, apabila seseorang melakukan hubungan seks di bawah umur 16, maka sang wanita bisa mengalami kanker cervix. Bagi laki-laki juga bisa mengalami sakit kelamin seperti AIDS, gonorrea, dan lain-lain. Kalau dampak bagi psikologi, kita bisa depresi hingga tertekan karena ingin menunjukkan jati diri kita ke masyarakat. Nomor tiga, tunggu dulu. Pernah dengar HIV? Pernah. Apa itu HIV? Oke. Ada obatnya? Tidak. Mau mencoba? Tidak. Nah, kalau misalnya Anda satu keluarga kena semuanya. Kalau misalnya Anda sudah melakukan seks pranikah, Anda kena HIV, tidak bisa disembuhkan, kemana Anda lari tadi? Mati solusinya. Ya mau nggak mau kan kita harus ngapain? Mati kan virus. Oke? Terus bagi perempuan apa yang dampaknya? Kanker cervix, apa lagi? Stres, depresi, bunuh diri, melakukan aborsi, terus nama baik keluarga, mengurung diri, meninggalkan masa depan. masa depan, bisa melihat cita-citanya? Tidak. Ya, kehilangan masa depannya. Itu bagi perempuan dan laki-laki bagaimana? Laki-laki. Ya, Mungkin emosionalnya tinggi karena ada rasa tanggung jawab yang tidak ingin dia pandang. ya. Berarti dia pergi tanpa tanggung jawab ya. Mau seperti itu laki-laki? Nah, kami cowok bertanggung jawab. Amin. Oke, lanjut nomor 3. Nomor tiga, apa saja ciri-ciri seorang remaja yang Anda ketahui? Ciri-ciri seorang remaja dalam fisik, yang satu perempuan, dimulainya dengan haid atau menstruasi, dipotong lebar, membesarnya payudara, tubuhnya rata-rata di tempat kemaluan, dan suara melenggeng. Bagian laki-laki dimulai dengan kolitnya tanpa sengaja cairan sperma dan dalam hidang, tumbuh jakun, tumbuhnya rambut dan suara membesar. Ciri-ciri seorang remaja dalam psikologi adalah adanya rasa ingin tahu yang besar bagi seorang remaja,
Rasa ingin tahu yang tinggi. Labil. Susah untuk mengambil keputusan. Susah mengambil keputusan. Terus mudah emosi. ya mudah emosi sama dengan labil. Terus jadi jawab masalah bagaimana? Lari. Apa yang anak punya masalah gimana? Lari. Lari. Ngurung diri? Tidak. Biasanya anak punya masalah pernah mengadu orang tua? Pernah. Pernah kan? Cerita. Jadinya gimana? Cerita diri. Bisa mengatasi permasalahan sendiri padahal tidak. Berarti identitas dirinya kurang. Jadi kemauan untuk bercerita kepada orang tua berarti tidak ada. Kemudian merasa paling bisa. Kemudian merasa paling mandiri padahal anda itu butuh bimbingan dari orang tua. Nah itu bagian Anda. Terus apa lagi? Masih ada? Dari segi identitas sudah, dari segi perubahan. Jadi segi fisik udah juga tadi. Fisik udah. Oke, lanjut. Nomor 4, seberapa jauh pengalaman Anda betapa pentingnya kematangan secara psikologi agar terhindar dari seksual di luar pernikahan? Pengalaman saya mengenai pentingnya kematangan secara psikologi agar terhindar dari seksual di luar pernikahan, saya rasa telah cukup karena saya telah banyak membaca dari berbagai buku pelajaran yang membahas tentang organ-organ reproduksi dan cara berlaku yang baik dan berlaku sehat dengan teman. Saya juga melihat beberapa motivasi dari media internet, ikut bimbingan BMK seperti yang kita laksanakan hari ini, dan dari orang tua yang selalu mengingatkan betapa berbahayanya hal tersebut. Serta saya mengambil pelajaran dari korban seksual nikah dari belakang saya yang mengandung dari masa akhir sekolah menengah pertama dan kuliah. Pernah terjadi lingkungan saudara? Dan Bagaimana? berhenti sekolah. Berhenti sekolah. Terus lingkungan ini gimana? Agak nyambung dengan keluarga besar. Oke. Nah, ya benar. Kita udah dapat contohnya nih, ada temannya yang seperti itu. Jadi kan harus sendiri kan jadinya? Iya. Bisa berpikir lagi kalau melakukan seks di luar nikah? Tidak bisa? Oke. Jadi kalau kematangan fisik emosionalnya bagaimana? Apa Bu? Kematangan fisik emosionalnya bagaimana Dia seharusnya? tidak labil. Ya tidak labil. Kalau Anda bisa mengontrol diri Anda, insya Allah seks pranikah itu tidak akan terjadi. Amin. Jadi tolong jaga diri, terutama perempuan. Kalau ada laki-laki yang ingin mengajak menikah nggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki yang mengajak untuk yang main-main, taruh ya apa? Tapi kalau pacaran gimana? Lanjut Bu, gitu. Jangan. Oh, jangan. Lapor mama dulu ya. Oke? Masih ada lagi? Oke, terima kasih kepada teman ya. Bacaan pemahaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, jadi sangat bagus tampilan Anda semua dan Ibu sangat senang, sangat serius tapi santai. Bagaimana, sudah paham tentang kematangan fisik? Masih ada yang kurang paham? Sudah paham semuanya? Kalau memang sudah paham, apa kesimpulan? Paham Bu? Ya kan? Bikin kesimpulannya lagi. Kalau memang paham. Ayo, berani. Jangan takut. Tidak akan menyalahkan. Angkat tangannya. Angkat tangannya.
Baik, kesimpulan pada pertemuan sosialisasi kita pada hari ini, kita jadi tahu betapa pentingnya untuk menghindari hubungan seksual di luar pernikahan, dan juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari perbuatan yang tidak semestinya untuk dilakukan, dan bagaimana caranya agar kita lebih terjaga dan mencari beberapa informasi supaya pemahaman dan pengalaman kita lebih banyak. Oke, bagus. Selanjutnya silakan Ibu. Silakan. Ini kesimpulannya satu orang. Ya, silakan kesimpulannya apa? Semangat awal. Jadi kesimpulannya adalah kematangan psikologis sangatlah penting, karena pada masa remaja jika kita salah maka akan berdampak pada kedepannya, dan kita juga harus pandai memilah-milah teman atau jangan ikut-ikutan teman. Harus bisa mengubah pola pikir yang lebih positif dan harus bisa berkata tidak pada seksual. Oke, bagus. Sebelah kanan Ibu. Dari materi hari ini ada dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kembali lagi kita tidak boleh melakukan hubungan seksual di luar nikah, dan kita juga sama-sama sudah tahu bagaimana apa dampak-dampak buruk yang terjadi apabila kita melakukan hubungan seksual pranikah dari segi kematangan fisik dan psikologi kita sendiri. Dan juga bagi kalian semua, untuk kalian dan kita semua lebih baiknya kita bisa mengontrol dorongan seksual tersebut. Karena apabila kita tidak bisa mengontrol tersebut akan terjadi hal-hal buruk yang tidak kita inginkan dan akan merusak masa depan kita sendiri. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, terakhir Bu minta pesan-pesan dari kita pada ini apa yang dirasakan. Lagi ya. Sangat senang dan mendapatkan pemahaman dan wawasan lebih luas. Lagi bisa? Ya, pesannya. Pesan ini ya, bukan doa ya. Semoga kita semua tidak pacaran. Dan semoga kita bisa menjaga diri dan memilah-milah dalam pergaulan. Sebelah kanan, ya silakan. Kesannya saya mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan, pembelajaran yang sangat berarti, dan mendapatkan bekal jika di suatu saat saya dibisik-bisik oleh setan, saya akan berpikir 2 kali. Kalau pesannya mungkin kita semua dapat terjauhi atau terhindar dari hal-hal yang dapat merusak diri kita sendiri. Oke, sekarang gua akan berikan sebuah evaluasi ke Anda sejauh mana pemahaman Anda tentang materi kita pada hari ini. Silakan dibuat namanya. Gua kasih waktu 5 menit
Masih lebih ada yang lebih? Bagaimana perasaan yang Anda miliki? Sudah selesai semuanya? Oke. Kalau tidak, sebelum kita akhiri, Ibu berharap kepada kita semua tolong menjaga dan kontrol emosinya, apalagi masa remaja ini sangat sulit untuk mengontrol emosi, apalagi masalah hubungan seksual. Ingat, keluarga Anda, orang tua Anda telah membesarkan Anda sampai sekarang, untuk Anda sia-siakan. Oke? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan kita sampai di sini. Untuk minggu depan, kita akan melakukan materi yang berbeda dan semoga Anda sehat selalu. Amin. Semoga Anda happy terus. Kemudian tidak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit tolong laporkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum.